sehat. Sejarah Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Sejarah tiga agama. Sejarah Masjid Al-Aqsa masih berlanjut karena situs suci tersebut pada zaman dulu menjadi simbol toleransi antar umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Islam, Al-Aqsa menjadi saksi sejarah penting atas perjalanan Islam ikrar Nabi Muhammad mendapat wahyu Allah. Sementara dari sudut pandang umat Yahudi, Masjid Al-Aqsa merupakan Baitul Maqdis atau Bait Suci. Begitu juga menurut umat Kristen, situs suci itu menjadi lokasi bersejarah dari peristiwa Ibrahim Abraham ketika hendak menyembelih putranya yaitu Ishak. Meski agama Islam menguasai kota Yerusalem, umat Nasrani yang tinggal di sana pada zaman dulu tetap bisa menjalani kehidupan damai karena toleransi di antara umat beragama yang tinggi. Selain itu, pemegang kepercayaan Nasrani pun bebas melakukan serangkaian tradisi keagamaan mereka tanpa adanya perselisihan. Sampai saat ini, kota religius Yerusalem masih tetap menjadi destinasi favorit tujuan tempat beribadah umat Islam, Kristen, maupun Yahudi. Keadaan Al-Aqsa masa kini. Konflik antara Israel dan Palestina terkait status kepemilikan Masjid Al-Aqsa dan situs suci di sekitarnya memang masih terus berlanjut sampai sekarang hingga tahun 2023 sekarang ini. Bentrok yang berlangsung antara Israel dan Palestina sudah terjadi berulang-ulang kali, bahkan tak dapat terhindarkan. Jumlah korban tewas telah menyentuh angka 11.697 orang di Palestina dan 1.200 di Israel sejak konflik yang meletus pada 7 Oktober tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 1996 sempat berlangsung ketegangan selama beberapa hari yang menewaskan puluhan orang dan berlanjut sampai tahun 2000. Kemudian, konflik pada tahun 2017 juga kembali terjadi usai 3 orang Arab Israel melepas tembakan ke polisi Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa sehingga harus ditutup sementara. Berlanjut ke masa pandemi tahun 2020, Masjid Al-Aqsa ditutup mengikuti peraturan pembatasan pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Di Ramadan tahun 2021, Al-Aqsa jadi lokasi bentrok jemaah Muslim dan polisi Israel. Ketegangan berlangsung 11 hari antar kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza dan Israel. Mengutip Al Jazeera, Kompleks Masjid Al-Aqsa di tahun 2022 menjadi tempat berkumpulnya sejumlah umat Islam untuk merayakan Salat Idul Fitri tahun 1443 Hijrah. Suasana sekitar Al-Aqsa dijelaskan kondusif, aman, nyaman, sehingga para jemaah yang beribadah dan berziarah lebih khidmat. Untuk tahun 2023, India Today melaporkan bahwa setelah gempar perang Hamas vs Israel, India Today melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ia melihat daerah di sekitar Kompleks Al-Aqsa terlihat sepi setelah serangan roket oleh Hamas. Fakta menarik Al-Aqsa. Fakta menarik pertama, Masjid Al-Aqsa didapuk sebagai situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Fakta kedua, Masjid Al-Aqsa terletak di Kompleks Al-Aqsa. Di kompleks ini tidak hanya terdapat Masjid Al-Aqsa, tetapi juga masjid lain seperti Dome of the Rock, Masjid Qibli Masjid Al-Aqsa, Masjid Burak, dan Masjid Marwani. Selain itu, kompleks ini juga mencakup situs-situs suci lain seperti Tembok Ratapan. Area Masjid Al-Aqsa dipercaya menjadi tempat berdirinya kuil Yahudi di masa lalu, yakni di Bukit Bait Suci. Selain itu, ada pula tempat peristirahatan terakhir atau kuburan bagi nabi-nabi dan sahabat nabi. Fakta selanjutnya, kubah emas yang bertengger pada Dome of the Rock disebut-sebut sebagai kubah pertama yang pernah digunakan dalam arsitektur Islam. Kubah ini mulanya terbuat dari kayu. Kubah ini dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan, namun kemudian dihiasi dengan potongan marmer dan lapisan emas khas oleh Sultan Turki Utsmaniyah ke-10, Sulaiman.
Fakta berikutnya, pada 21 Juni tahun 1969, Al-Aqsa pernah mengalami kebakaran. Saat itu, api menghancurkan bagian selatan dan tenggara kompleks masjid. Mimbar megah yang dibangun pada pertengahan abad ke-12 sampai tak selamat. Mimbar itu dibuat untuk persiapan pembebasan Yerusalem dari tentara salib. Tak cuma itu, kubah Al-Aqsa rusak bersama dengan mozaik dan ornamennya. 2 pilar marmer antara kubah dan mihrab juga tak tertolong. Pelaku pembakaran tersebut yakni seorang warga negara Australia, Dennis Michael Rohan, yang langsung ditangkap sebulan kemudian. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.